Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gibara Farezi dari kelas 71 akan mempresentasikan IPA bab 5 tentang klasifikasi makhluk hidup. A. Makhluk hidup atau benda mati. Karakteristik makhluk hidup ada yang dapat dengan mudah diamati oleh kita dan ada yang memerlukan pengamatan secara mendetail. Beberapa karakteristik umum dari makhluk hidup adalah 1. Memiliki kemampuan untuk bergerak. 2. Tumbuh dan berkembang. 3. Memiliki kemampuan untuk bereproduksi. 4. Menanggapi rangsangan dari lingkungannya. 5. Mengambil dan menggunakan energi. 6. Memiliki kemampuan bernafas. 7. Menghasilkan limbah atau ekskresi serta 8. Tubuh tersusun dari satu atau banyak sel. 1. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak. Biasanya gerakan hewan dapat dengan mudah kalian amati. Berbeda halnya dengan tumbuhan yang bergerak secara lambat dan sulit untuk diamati secara langsung. Tumbuhan juga bergerak setiap kali tumbuh atau menanggapi cahaya. 2. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Sesuatu disebut makhluk hidup berarti mereka dapat tumbuh dan berkembang. Hal ini berarti menjadi lebih besar, lebih rumit, atau keduanya. Beberapa makhluk hidup dapat tumbuh sangat lama, namun beberapa makhluk hidup tumbuh lebih cepat. 3. Makhluk hidup memiliki kemampuan reproduksi. Semua makhluk hidup dapat melakukan reproduksi. Reproduksi dapat terjadi secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Adapun reproduksi aseksual tidak melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan betina, namun hanya memerlukan satu induk saja. 4. Makhluk hidup menanggapi rangsang. Makhluk hidup memberikan tanggapan terhadap perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan internal dan eksternal disebut dengan stimulus. Reaksi terhadap perubahan lingkungan disebut dengan respon. Respon terhadap stimulus pada tumbuhan lebih sulit diamati dibandingkan dengan hewan. 5. Makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi. Makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi untuk bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan menjalankan fungsi tubuh lainnya. Tumbuhan menggunakan energi matahari untuk menjalankan proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses perubahan senyawa sederhana atau karbon dioksida dan air menjadi senyawa kompleks atau glukosa. 6. Makhluk hidup dapat bernafas. Hewan memerlukan oksigen untuk bernafas atau respirasi. Oksigen yang dihirup oleh hewan digunakan untuk mengoksidasi atau membakar zat makanan di dalam sel sehingga dihasilkan energi. Zat sisa dari proses oksidasi ini adalah karbon dioksida dan uap air. 7. Makhluk hidup menghasilkan zat sisa. Terdapat banyak sekali proses biokimiawi di dalam tubuh makhluk hidup. Selain menghasilkan produk yang berguna, reaksi ini juga menghasilkan zat sisa yang bersifat racun bagi tubuh sehingga harus dikeluarkan dari tubuh makhluk hidup. Proses ini mengeluarkan zat sisa metabolisme ini disebut dengan eksternal. 8. Makhluk hidup tersusun dari sel. Makhluk hidup ada yang tersusun dari satu sel atau uniseluler, seperti paramecium, amuba, dan euglena. Makhluk hidup yang tersusun dari banyak sel atau multiseluler, contohnya manusia, hewan, dan jamur. B. Mengapa makhluk hidup dikelompokkan? A. Klasifikasi. Kuncinya atau pengelompokan membuat hidup lebih mudah setiap orang, termasuk ilmuwan. Misalnya, ketika kita ingin market untuk membeli pasta gigi, maka kita akan pergi ke rak perlengkapan mandi. Jika kita ingin membeli minuman, maka kita pergi ke lemari penyimpanan minuman. B. Kunci klasifikasi. Terdapat beberapa jenis kunci klasifikasi, diantaranya kunci percabangan, kunci dikotomi, kunci format, tabel, dan kunci melingkar. D. Kunci dikotomi. Kunci dikotomi adalah kunci determinasi yang terdiri atas dua keterangan yang berlawanan dan dari ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu jenis atau kelompok makhluk hidup. C. Makhluk hidup beraneka ragam. 1. Urutan takson makhluk hidup. 2. Klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom. A. Kingdom monera. B. Kingdom vertika. C. Kingdom fungsi. D. Kingdom kalkae. E. Kingdom animalia. 1. Urutan takson makhluk hidup. Urutan tingkatan takson mulai dari yang tertinggi ke tingkatan terendah, yaitu kingdom atau kerajaan, atau ordinum atau dunia, filum atau divisi.
fasis atau kelas, ordo bangsa, famili atau suku, genus atau marga, spesies atau jenis. 2. Klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom. Makhluk hidup dikelompokkan menjadi 5 kingdom, yaitu kingdom Monera atau organisme tanpa membran inti sel, kingdom Protista atau organisme yang memiliki jaringan sederhana, kingdom fungsi atau jamur, kingdom pantai tumbuhan, dan kingdom animalia hewan. A. Kingdom Monera. Kingdom Monera beranggotakan organisme yang bersifat prokaryotik atau tidak memiliki membran inti sel. Berikut ini adalah karakteristik kingdom Monera. A. Prokaryotik. B. Tidak memiliki organel. C. Mikroskopis. D. Uniseluler atau multiseluler. C. Memiliki dinding sel. E. Memiliki DNA sirkuler. D. Kosmopolit. A. Reproduksi secara vegetatif. B. Kingdom Protista. Kingdom Protista merupakan kelompok makhluk hidup eukariotik atau tidak memiliki membran inti sel, namun memiliki jaringan yang sederhana dan tidak memiliki organ. C. Kingdom fungsi. Organisme yang digolongkan ke dalam kingdom fungsi atau jamur memiliki ciri eukariotik, sel berupa hifa atau benak, dinding sel terbuat dari titik, tidak memiliki kloroplas, serta dapat menghasilkan spora untuk perkembangbiakan. D. Kingdom Plantae. Organisme yang digolongkan ke dalam kingdom Plantae memiliki karakteristik eukariotik, berdinding sel, memiliki kloroplas, jaringan terdiferensiasi menjadi organ akar, batang, dan daun. Kingdom Plantae atau lebih dikenal dengan nama tumbuhan berperan sebagai produsen. E. Kingdom Animalia. Organisme yang digolongkan ke dalam kingdom Animalia memiliki karakteristik eukariotik, tidak memiliki dinding sel multiseluler, heterotropda, dan secara umum dapat bergerak tepat dengan jelas. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.